Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau si daun pisang, tidak sehijau si daun keladi. Risau-risau hati yang gersang. Marilah datang ke Zoom Al-Hasani. Bapak sekalian, pagi ini marilah kita simak uraian ayat suci Al-Quran sebagai acara inti akan disampaikan oleh Ibu Nur Aisyah Nasution. Nah, suaranya tertutup, Bu Sispa. Uraian inti adalah menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan dibawakan oleh Ibu, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, dan pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Nur Aisyah Nasution yang akan menguraikan ayat Yasin ayat 36, surat Yasin ayat 36. 66, Bu. 66, oke. Surat Yasin ayat 66, maaf. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Semoga selalu sehat Waalaikumsalam. sama keluarga. Alhamdulillah sehat, Bu Sispa. Alhamdulillah. Ibu Nur Aisyah Nasution, apa kabar Ibu? Cantik sekali pagi. Alhamdulillah, Bu Sispa. Ya, sudah siap ya Bu menguraikan ayatnya? Insya Allah. Iya. Kepada Buya dipersilahkan. Syukran, Bu Sispa. Afwan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ar-rasulah la'allakum turhamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima. Kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang Allah ridai, agama satu-satunya yang ada di sisi Allah. Alhamdulillah, kita lahir ke muka bumi ini, ataupun dalam perjalanan, kita memeluk agama Islam yang Allah ridai. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah Allah. Kalau kita tidak beriman, berat semuanya. Tapi dengan iman kita, bangun malam kita ringan, berpuasa kita juga ringan, menyisihkan sebagian harta kita juga ringan di mata kita. Dan kita juga ringan meninggalkan semua larang-larang Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, aktivitas kita berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita jadikan kegiatan kita, perbuatan kita, tutur kata kita, semuanya ada nilai ibadah. Bahkan ke depan mata kita pun, helaan napas kita pun, dan detak jantung kita pun, kita ingin bernilai ibadah insyaAllah. Kenapa? Karena kita senantiasa bersama Al-Quran. Dan pada pagi hari ini, nikmat yang besar yang
kita diterima dari Allah adalah nikmat bersama Al-Quran. Tidak semua orang tertarik dengan Quran. Tidak semua orang suka dengan Quran. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya sepertinya rajin beribadah, tapi begitu diajak ke Al-Quran berbentuk malu. Ini dari pengalaman saya yang lama ngajak orang, kayaknya orangnya rajin beribadah, tapi pada saat diajak ke Al-Quran, nanti dulu, nantilah besok. Dan dia tidak bisa memahami. Itulah Al-Quran itu. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita berharap nanti kelak dia mendesak berjumpa dengan beliau, dengan sahabat-sahabat beliau, dengan keluarga beliau semuanya, dan kita bersama-sama dengan mereka semuanya masuk di surga Allah. Dan di surga pun kita pengen bertetangga dengan Rasulullah. Nah, modal kita apa? Lagi modal kita hanya mencintai Al-Quran. Rasulullah tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan apapun. Yang beliau tinggalkan hanyalah Al-Quran. Yang beliau tinggalkan adalah hadis-hadis. Nah, barang siapa yang berpegang pada keduanya, insya Allah tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itulah andalan kita. Kita cinta Quran. Adalah sebagai pembuktian bahwa kita cinta Allah dan cinta Rasul. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin ayat ke-66. Surat Yasin ayat 66, yang pagi ini saya didampingi oleh Bu Nur Aisyah Nasution. Assalamualaikum Bu Nur Aisyah Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Di mana posisinya Ibu? Saya di Meruya, Jakarta Barat. Oh, Meruya. Okay. Ya. Ibu masuk Al-Sani kapan, Bu? Oh, sudah lebih setahun, Pak. Tanggal 3 Juni 2022. 3 Juni ya, Bu ya? 2022? Iya, siapa 2000. Siapa yang ngajak dulu, Bu Nur Aisyah? Yang ngajak adalah Pak Budiana. Oh, Pas Pak waktu Budiana. itu, iya, ada pertemuan kita, halal bil halal. Beliau mengajak kita, alhamdulillah, tanpa bertanya apa yang akan dibahas, saya ikut aja, Pak. Oh, gitu ya. Ibu gurunya dulu ya? Iya, guru dulunya. Ngajar apa Ibu dulu? Dulu bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Wah, alhamdulillah. Apa beda bahasa Inggris dengan bahasa tafsir? Iya, beda lah, Pak. Jauh beda. Tapi, Bu, dalam gramatikal Al-Quran, kira-kira membantu nggak gramatikal bahasa Inggrisnya, Bu? Oh, sangat membantu, Pak. Sangat membantu Sangat ya. membantu, iya. Memang kadang-kadang yang dalam bahasa Indonesia nggak ada, dalam bahasa Inggrisnya ada, Kak. Seperti misalnya KBPA, dalam bahasa Inggrisnya mungkin ada ya. Jadi kadang-kadang menjembatani Al-Quran itu dengan bahasa Inggris. Jadi pengalaman saya ya, bahasa Inggris itu cepat dia paham. Mudah-mudahan Ibu. Ya. Oke, udah siap ini Bu ya? Insya Allah, Ustadz. Oke, jadi silakan Bu. Surat Yasin, tadi Bapak Ibu semuanya, mohon dibuka surat Yasin ayat ke-66 yang akan dibawakan oleh Bu Nur Aisyah. Silakan Bu Nur Aisyah. Makasih Pak Ustadz. Sebelum saya mulai, saya berpantun dulu Pak Ustadz ya. Karena siswa ini juga sudah diawali dengan pantun. Oh iya, pantun. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Subur nian si pohon salam, tumbuh tegak dekat batu. Siram terus loh. Dipel wae loh. Saya ulangi ya Pak Ustadz ya. Subur nian si pohon salam, tumbuh tegak dekat batu. Sambutlah ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat Islam, nikmat sehat dan yang lainnya, dan atas izin dan ridhonya kita bisa bertemu dan berkumpul di Zoom Al-Hasani pada pagi hari yang sejuk ini dalam rangka belajar dan menguraikan ayat-ayat suci Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia dan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang pertama Buya Rizal Al-Hasani yang saya hormati. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Buya Rizal sebagai penyusun dan sekaligus pembina kita dalam mempelajari gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Beliau juga selalu penuh kesabaran dalam membimbing kita semua. Apalagi kami ini yang agak slow, agak lambat dalam menangkap pelajaran karena berbagai alasan. Salah satu slogan beliau yang membuat saya selalu istiqomah dalam belajar adalah tiada hari tanpa membaca dan menerjemahkan Al-Quran. Sampai kapan? Sampai Allah panggil kita untuk menghadapnya. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran, metode gramatikal Al-Hasani ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada Bapak Bundiana yang telah mengajak kami untuk bergabung dengan Al-Hasani. Kepada Bapak Bundiana yang sedang sakit, semoga beliau cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Amin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing, terutama Ibu Dr. Evi Maiselma sebagai pembimbing kami di kelas. Beliau selalu penuh kesabaran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami yang kadang-kadang berulang-ulang
karena belum terbenarkan. Dan juga kepada Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran dan juga pembimbing tahsin Al-Hasani yang tidak saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Helmi Edianto dan juga Ibu Rita Herlinda yang telah membantu saya dalam mempersiapkan tampilan uraian saya, serta sahabat-sahabat surgaku di kelas Al-Hasani yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan kepada kami dalam belajar dan memberikan semangat kepada kami. Dan tidak lupa ucapan terima kasih saya dan hormat saya untuk seluruh peserta kajian subuh Al-Hasani yang telah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Yasin ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabiqus sirata fa anna yubsirun. Baiklah, Bapak Ibu, akan saya uraikan ayat 66 ini dalam 13 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, lau. Penggalan ketiga, nasya'a, nasya'u. Penggalan keempat, la. Penggalan kelima, thomasna. Penggalan keenam, ala. Penggalan ketujuh, a'yunihim. Penggalan ke-8, fa. Penggalan ke-9, istabaku. Penggalan ke-10, syiroto. Penggalan ke-11, fa. Penggalan ke-12, anna. Penggalan ke-13, yubsiruna. Baiklah Bapak Ibu, untuk uraian surah 66 ini, penggalan pertama adalah wa, ada huruf bermakna atau disingkat HB yang artinya dan. Penggalan kedua, lau. Lau ini adalah huruf bermakna yang artinya jikalau. Penggalan ketiga, nasya'u. Nasya'u ini adalah bentuknya KKSAD dengan ciri pada akhir kata dhammah. Pelakunya adalah nahnu. Akar katanya adalah sya'a, berasal dari saya'a. Polanya fa'ala terdapat pada halaman 208 Kamus Mahmud Yunus yang artinya kami akan menghendaki. Akar kata sya'a sesuai dengan kaidah satu huruf sia. Sia ini adalah singkatan dari semi irregular al-Hasani, termasuk kaidah satu huruf sia nomor 2, terdapat pada buku materi halaman 30 yang bunyinya dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi saya menjadi sya'a.
Penggalan keempat, la adalah huruf bermakna yang artinya sungguh. Penggalan kelima, Thomasna bentuknya adalah KKL, singkatan dari kata kerja lampau. Cirinya pada akhir kata ada na, sekaligus pelakunya adalah nahnu. Akar katanya Thomasa, polanya fa'ala. Terdapat pada halaman 240 Kamus Mahmud Yunus yang artinya kami telah hapuskan. Kemudian penggalan keenam, ala adalah huruf jar yang artinya atas. Penggalan ketujuh, a'yunihim adalah KBM atau kata benda majemuk. Kata benda majemuk yaitu antara a'yuni dan him. A'yuni adalah kata benda, sedangkan him adalah kata ganti. A'yuni adalah KBKK, kata benda, kata kerja, jamak. Akar katanya ayana menjadi ana. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 pada buku materi halaman 30. Yang bunyinya, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi, ayana menjadi ana. Penggalan ke-8 adalah huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-9, istabaku adalah KKL atau kata kerja lampau yang cirinya pada akhir kata adalah waw sukun alif. Pelakunya hum. Akar katanya sabako. Polanya ifta'ala. Terdapat pada halaman 162 Kamus Mahmud Yunus yang artinya mereka berlomba-lomba. Kemudian penggalan ke-10, siroto. Siroto adalah kata benda murni karena kita mencarinya pada kamus, tidak ada akar katanya. Kami cari pada Kamus Munawir halaman 773, artinya jalan atau lorong. Penggalan ke-11, fa adalah huruf bermakna, artinya maka. Kemudian penggalan ke-12, ana adalah huruf bermakna. Ini mempunyai 2 arti, yaitu sama dengan kaifa. Kami mencarinya pada halaman 45 Kamus Munawir, artinya bagaimana. Ini adalah kata tanya, tapi ini adalah kata tanya, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian pada penggalan ke-13, yubusiruna. Bentuknya adalah KKSAD. KKSAD adalah kata kerja sedang akan datang. Cirinya, pada awal kata ada yu, dan pada akhir kata ada waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya basuro. Polanya af'ala, terdapat pada halaman 66 Mahmud Yunus yang artinya mereka akan melihat. Jadi kalau kita terjemahkan surah Yasin ayat 66 ini, dan jikalau kami akan menghendaki, sungguh
kami telah menghapuskan atas penglihatan mereka. Maka mereka akan berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mereka akan melihat? Alhamdulillah. Demikian, Nah, alhamdulillah. Demikian uraian saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Boleh saya Alhamdulillah. sampaikan pantun lagi Pak Ustadz? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Pergi belanja ke pasar Ben Hill. Jangan lupa beli tali seutas. Silakan bertanya wahai Pak Hadril. Yang akan menjawab Bapak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. lempar ke Ustadz aja ya. Iya Bu Siswa. Ya. Ibu, orang lain melihat Ibu ini pasti guru nih ya. Kali menyampaikannya rapi, runtun. Itu tuh guru ya Bu ya. Dulu pasti guru gitu juga ya Bu ya. Iya Pak, biar Cica. muridnya mengerti. Guru apa dulu Ibu? Guru bahasa Inggris di SMA, SMP? Di SMA Pak. Di SMA. SMA-nya di SMA berapa tuh Bu? Oh, saya di awalnya saya diangkat jadi guru di Jayapura Pak, di Papua. Oh, Jayapura. How Iya. many long you in Jayapura? How many long? About 5 years. 5 years. 5 Oh. years. Yeah. Oh. After I got married, I went there with my husband, and I Itu lived there. oh, Jayapura man? Ya. Oh, your husband Jayapura man? No. Orang Jayapura? Bagaimana Pak Ustadz? Suami Bu Pertanyaan Jayapura atau masih orang Tapsel? Oh, suami saya masih sama-sama sekampung Pak. Oh, Marga Lubis. marganya apa? Lubis. Oh, Lubis Pak. Iya. masih di daerah penyambungan juga. Iya, sama Pak, di daerah penyambungan juga. Jadi Saya ingat- sesudah itu saya pindah ke Jakarta mengajar di SMA 23, kemudian terakhir saya bertugas di SMA 96 Pak Ustadz. Saya kalau penyambungnya ada kenangan saya. Jadi waktu itu pagi masih umur 3 atau 4 tahun dibawa oleh Ibu ke Medan. Itu di penyambungan tuh dari Medan pagi ya Ibu. Nah, kami singgah. Banyak tuh becak-becaknya itu. Saya ada becaknya. Ada becaknya Pak, becak dayung. Saya ada ya becak dari itu ya. Iya Pak Ustadz. Mau istiqomah ya Bu ya. Nah sekarang pada saat Amin. Ibu membaca Quran sekarang, apa yang Ibu rasakan saat baca Quran sekarang? Alhamdulillah, setiap hari kalau tidak menulis ayat atau membaca Al-Quran, rasanya tidak tenang Pak. Jadi malam juga kalau belum menulis ayat untuk kajian subuh, rasanya masih ada yang kurang. Siapapun yang tampil Ibu ya pasti kita bahas ya Bu ya. Iya Pak Ustadz. Tinggal dicocokin nanti Bu ya. Kalau misalnya Ibu buat, katakan Anissa ayat 13 tampil, Ibu mencocokkan juga ya. Iya, sudah kita kerjakan malam. Jadi tinggal kalau ada yang kurang akan kita cocokkan Pak Ustadz. Jadi dalam keseharian Bu udah pensiun ini. Kalau orang pensiun biasanya ada sedikit tanda petik ya buat pasca power. Jadi nggak banyak yang nggak tahu kerja. Nah kita dengan Quran Ibu rasakan gimana? Alhamdulillah, malah lebih sibuk rasanya Pak daripada waktu tugas. Kalau ini kita pagi-pagi sudah siap-siap untuk kajian subuh. Iya. Iya Pak. Lebih sibuk sekarang ya Bu? Iya lebih sibuk rasanya. Tidak terasa hari sudah siang kita masih duduk aja ikutin uraian ayat Al-Quran Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya juga gitu Bu. Karena terasa Jumat lagi, besok Jumat lagi, habis itu Jumat lagi ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah bersama Quran ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, makasih Pak Ustadz. Selamat Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu tadi Bu Nuraisa Rizal sudah mumtaz serta Mbak Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasa, tadi ayat sebelumnya kan pada hari nanti di akhirat pada saat mulut ditutup yang bicara siapa?
tangan, kaki. Nah, pada saat itu kalau Allah walau nasya, maka jika kami menghendaki, latamasna, pasti kami menghapus, menghilangkan apa ala ayuni, pandangan mereka, penglihatan mereka. Nah, kalau penglihatan mereka kita nggak ditutup oleh Allah, kan ini mulut dikunci, ngomong tangan, ngomong kaki. Nah, kalau mata dihilangkan penglihatan, gimana kita gelap kita? Dan itu sebenarnya bukan apa terjadi nanti. Orang yang tidak bisa melihat kebenaran di dunia ini, maka akan buta matanya. Orang yang tidak mau mendengar kebaikan-kebaikan, ajakan-ajakan Al-Quran, akan peka nanti. Dan tidak pernah ngomong kebenaran, dia akan bisu. Jadi bagaimana kita di dunia ini dengan kebenaran, itulah kita nanti akhirat. Jadi orang diajak ke Al-Quran, gak mau. Nah, itu akan peka nanti itu. Nah, jadi kalau Allah, walau nasya, dan jikalau kami menghendaki, itu bukan masalah perumpamaan, pasti terjadi. Walau nasya ulatamasna ala a'yuni, maka kami menghapus atau menutup penglihatan mereka. Coba di dunia kita melihat, tiba-tiba di dunia ini aja, nggak usah jauh-jauh. Tiba buta. Ini Prof depan saya ada nih. Prof kalau tiba-tiba buta gimana Prof? Bingung kan? Apalagi di akhirat tempat kita nggak tahu. Jadi buta. Apa yang terjadi? Fastabaku, maka dia berlomba-lomba mencari. Apa yang mau dicari? Merangkak, Bu. Sirata, jalan. Dan itu memang nggak bisa. Gimana cara? Ini hanya perumpamaan aja. Fa'anna, maka mengapa? Bagaimana? Kalau yubsiruna, mereka melihat. Nggak bisa melihat mereka. Kalau Allah sudah tetapkan buta, ya nggak bisa. Siapa yang bisa bantu? Kalau Allah sudah menghukum, nggak ada yang bisa satupun menolong kita. Kalau Allah sudah menetapkan kondisinya, kita tidak bisa minta tolong siapa. Jadi bagaimana kita? Ya dari sekarang kita betul-betul berbuat baik. Jadi ada orang yang nanti sumum bukmum omlium faumlah, dia itu memang ada nanti. Dia peka, dia tuli, dia bisu. Kenapa? Di dunia juga begitu dia. Depan rumahnya orang ngaji, dia nggak ikut. Dicuekin aja, malah menantang dia. Depan orang sering ke masjid, dia kagak. Nah, itu akan menjadi peka, buta, dan tuli. Baik Bapak Ibu, itulah pesan dari ayat ini. Semoga kita bisa mengantisipasinya, bisa tetap kita, insya Allah, dengan Al-Quran yang kita istiqomahkan ini, insya Allah kejadian-kejadian ini tidak terjadi pada kita. Kita nanti terjadi pada saat kita di para masyar, Al-Quran yang kita cintai ini akan membantu kita dan menolong kita. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu semuanya tetap mencintai Al-Quran, dan kita nanti insya Allah berada di bendera sama-sama pencinta Al-Quran. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Sispayeni sebagai moderator untuk dilanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Sispayeni. Ya, demikianlah uraian Al-Quran dan penjelasannya secara gramatikal surat Yasin ayat 66. Semoga kita semua dapat menyerap ilmunya dan bermanfaat sampai akhir hayat nanti. Amin. Selamat untuk Ibu Nur Aisyah Nasution. Semoga istiqomah, dan untuk peserta lainnya, untuk kita semua, untuk terus belajar dan tidak bosan-bosannya menguraikan ayat. Karena kebahagiaan hati itu sangatlah menyehatkan jiwa dan raga.